Salam, salam sade, salam hari Selasa. Bersama channel Sayur Bening, kita ngobrol lagi ya. Untuk market hari Selasa ini, kemarin juga bandar sorong ke atas juga ya, potong bebek angsa makan short ya. Kemarin saya bilang bisa aja terjadi kalau bandar mau, ternyata bener ya kan. Dia sorong ke 27.400-an ya. Semalam candlenya itu kemarin itu ya di range 1000 lah. Dia sempat habis tutup daily terus 26.500 sempat ke 26.400 sebentar ya kan. Dia main-main di situ 26.500 600. Malamnya dia sorong tembus ke 27.400 ya kan. Dia makan yang pasang short ya kan, yang leverage tinggi udah pasti putus leher lagi disikat bandar. Itulah market ya. Jadi kalau hari ini tadi dailynya dia nutup di 26.700-an sekian ya. Ini sekarang market cap 1,7 triliun, volume ada kenaikan 60% ya. Kemarin itu masih di 17, sekian billion, ini hampir 30 billion di 29,9 billion, naik lumayan signifikan ya volume. Dominance menguat juga di 49,1. Cuma kalau kita lihat dari ininya market cap di 1,7 triliun, saya agak tanda tanya gitu. Volume naik boleh. Kalau di ininya Bitcoin kemarin itu di 26.500-an, dia market cap di 105 triliun ya kan. Ini cuma naik 350 dolar lebih kurang gitu ya, 400. Naiknya lumayan gitu, jadi 1,07 billion. Kemarin itu paling tinggi dia 1,06 billion. Nah di sini kemungkinan kalau lihat dari ini market capnya naik ini ya kan, bisa aja kesalahan dari CMC kadang ngaco dah. Tapi mungkin juga market cap naik juga, ini banyak yang udah siap-siap ambil altcoin juga ya kan. Kalau lihat dari volume juga ya, mungkin ada yang ini mungkin udah ada yang serok-serok cicil untuk swing atau apa ya, udah serok koin. Mungkin mereka persiapan, mungkin habis FOMC ini mungkin mereka perkirakan akan hijau kali ya. Itu kita curiga kalau lihat dari gerakannya ya, itu. Atau ya cuma CMC yang agak hang datanya. Kadang kan gitu, tiba-tiba BTC dominance-nya tinggi sekali ya. Tapi kalau lihat ini form gitu ya, boleh sedikit kita lihat ya, wanti-wanti juga gitu ya untuk kripto. Tapi ya kripto sebagian ya lumayan volumenya agak naik juga ya. Yang altcoin gitu juga price-nya agak naik. Misalnya kita lihat Solana gitu ya, lumayan naiknya ya kan, udah di 19 something, kemarin 18 something gitu, udah hampir ke 20 dolar lagi dia. AVAX kemarin yang ikut ini ya, ada yang ambil di AVAX, cepat mental balik lagi ke 9 dolar something ya kan. Nah, Cosmos ada kenaikan juga 4% ya, mungkin dari situ juga ya market cap agak naik juga mungkin ya. Dengan ini ya, beberapa lah saya lihat lumayan naiknya volumenya gitu ya. Saya rasa ada yang udah serok-serok, mereka perkirakan mungkin FOMC ini akan hijau, karena banyak yang berpikir ini dia nggak akan naikkan, Fed fund rate-nya nggak dinaikkan sama Jerome Powell. Cuma penting besok hari itu ya, besok itu penting kita harus lihat speak-nya si Jerome Powell, karena besok itu dia harusnya penyampaian
proyeksi ekonomi sisa tinggal ini di kuartal keempat tutup tahun itu kemana arahnya, terus kalau dia paparkan tahun depan apa, itu harusnya dia untuk FOMC di September ini dia udah harus paparkan proyeksi ekonomi ke depan gitu. Nah itu speed yang penting gitu seharusnya gitu ya. Ya kita lihat lah, bisa aja kalau dia, ya kita lihat andai kata dia penyampaiannya hawkish atau enggak gitu ya. Bukan hanya soal hawkish aja gitu, proyeksi banyak yang tunggu pelaku, lihat langkah dia untuk langkah ekonomi ke depannya gimana, karena dia harus paparkan itu di pertemuan ini seharusnya gitu ya gitu. Nah kalau lihat event hari ini untuk Amrik nggak ada, tapi lumayan juga CPI hari ini kalau jam 4 sore Europe CPI ya. Nah tadi pagi ada yang nanya emas gimana, saya agak ragu juga, saya pengen sell tapi mau cari posisi entry-nya di mana. Saya juga lihat jam 4 ada CPI, pengen ambil sell gitu kan, tapi ini kalau CPI bener setelannya juga ini sama juga, core-nya turun juga gitu. Apa nih udah satu set setelan sepakat dengan Fed gitu ya. Itu ekonomi core diturunin gitu. Tapi kalau dari ini CPI indeksnya itu dia nggak ada kenaikan sama gitu ya. Sebelumnya 5,3%, ini forecastnya juga 5,3% gitu untuk yes over yes. Cuma ada kenaikan CPI indeksnya yang month over month ya, yang diperkirakan forecastnya 0,6% gitu. Tapi kalau core-nya itu untuk yes over yes juga mengalami penurunan. Nah, andai kata benar turun, bisa aja emas hijau di sini. Jadi juga bukan bisa lagi sekarang agak sedikit minus emas ya, tadi saya cek. Bisa aja misalnya saya masuk sekarang ini dia hijau, saya ya ini data saya agak ragu begitu, maka saya nggak mau spekulasi, lebih baik saya nunggu momen gitu ya untuk emas goldnya. Kalau mau masuk, lihat hari ini ada momen, andai kata dia hijau di sini, mungkin lihat tiba-tiba dia kalau hijaunya agak kenceng gitu ya, mungkin di situ saya coba ambil sell gitu ya. Itu skenario yang saya lagi pikirkan, karena malamnya saya lihat juga Kanada juga CPI juga, data CPI keluar gitu ya. Nah kalau data CPI Kanada itu biasa dia nggak ngikut, nggak satu setelan. Belakangan ini justru berbeda arah Kanada sama Amrik gitu ya. Nah di sini mungkin saya pikir bisa aja emas balik merah di sini gitu. Nah, di situ makanya saya pikir coba saya tunggu apa ini nanti jam 4 data CPI kalau keluar bisa efek emas hijau ya. Nah, mungkin di situ saya coba entry ambil sell gitu. Nah di situ poinnya, nanti baru lihat malamnya gitu ya kan. Itu yang saya lihat, karena malamnya juga jam 7.30 Kanada data CPI-nya keluar gitu ya. Terus jam 12.45 BOC dah. Karena biasanya CPI gitu connect ke currency antara misalnya euro USD ya kan, Kanada dollar dengan USD gitu. Itu yang mungkin kalau saya lihat posisi ini nanti justru malamnya dolar bisa aja agak menguat lagi gitu, dibarengi dengan kondisi besok FOMC gitu. Maka saya pikir ya emas mungkin bisa aja agak merah dikit gitu. Jadi saya harap mungkin
kalau skenario-nya cocok, nanti jam 4 misal core CPI sesuai ini ada penurunan core CPI euro, bisa aja emas hijau itu. Ya di situ baru saya ambil. Kalau enggak ya udah saya lihat lagi lah. Enggak ngejar gimana. Karena kondisi sekarang agak hati-hati, kadang market rada anomali juga ya kan. Kalau lagi ragu ya mending tunggu gitu. Ya kan, kalau untuk kripto ya itu kemarin kalau ada yang ambil AVAX ya lumayan, dan ini kalau mau buat swing ya coba lihat, berharap ini besok FOMC-nya bagus buat market hijau. Nah itu mungkin altcoin bisa agak lebih bernapas di sisa ini ya. Ya kita lihat lah kondisi saat ini, tapi ya dilihat dari ini sih agak sementara market dibuat positif sih ya. Jadi buat yang untuk swing gitu yang udah ada barang ya tunggulah, mudah-mudahan besok habis si Jerome Powell ini bisa positif market. Nah itu bisa lumayan juga gitu ya kan, itu yang kita harapkan. Terus ada yang misal belum sero apa ya, bisa aja kalian lihat yang belum benar-benar naik gitu ya, yang masih apa terus ke depannya setelah tanggal 20 ada tanya nanti mau sero apa. Anda coba cek dulu di market kalender, Anda lihat yang eventnya agak ini setelah tanggal 20 ada event apa gitu, koin-koin misal tanggal 22 ada event apa, koin yang apa. Nah koin-koin gitu Anda boleh ambil gitu kalau masih belum naik ya, masih harganya low gitu. Oke, itu masukan dari saya. Misalnya Pak Susi, Susi kayaknya ada sedikit event ya, dia belum gimana ya. Nah, itu boleh coba gitu ya, tapi dengan harapan yaitu ininya apa tuh, hasil dari Rabu besok FOMC positif ke market gitu ya. Terus kemarin ada yang minta bahas apa virus Nipah India, ya nggak terlalu gini lah, nggak perlu gimana dibahas, sekedar aja saya kasih ini. Bukan India lockdown, ada kok India lockdown, Indianya nggak lockdown, itu cuma distrik di apa namanya, saya lupa namanya, aduh saya lupa lagi namanya itu cuma di daerah itu, distrik itu gitu, memang ditutup, istilah di lockdown bentar gitu, untuk supaya nggak nyebar gitu ya. Jadi bukan India lockdown, cuma daerah kecil, distrik itulah, di daerah itu yang beritanya ya Nipah ini lumayan, ini virusnya dari binatang, diperkirakan dari kelelawar juga gitu ya. Ya memang adalah beberapa skenario yang sebab belum ini udah mulai ditebar-tebar, di Amerika juga udah mulai ini ya kan, sebelumnya minggu-minggu kemarin itu kan udah ada cana itu kayaknya ada serangan lagi virus ya, harus hati-hati. Mereka pengen, bisa aja, makanya hati-hati, kita perkirakan ini politik serangan itu bisa aja mau dirancang lagi, bisa aja di musim dingin ini ya kan, akhir tahun ini dimulai lagi. Karena masih ingat nggak waktu pemilu Amerika waktu itu mereka mau lawan si Trump, waktu itulah saatnya keluar itu virus dari Wuhan ya kan, terus nyebar di saat ya penghujung tahun masuk tahun baru, dan dia punya pemilunya kan di bulan Februari itu ya kan. Jadi di situ mungkin mau dia mainkan, bisa aja para ini mau mainkan drama ini lagi ya kan, supaya bisa tilep suara lagi, curangin lagi gitu. Mungkin skenario masih sama yang mau mereka mau galakkan ya itu. Jadi hati-hati juga rencana mau mereka buat, tapi kalau saya lihat akan gagal karena juga udah banyak ini. Kalau nggak salah beberapa hari lalu saya baca artikel apa,
itu ketahuan, udah ada whistleblower yang akui kalau beberapa analisis, beberapa peneliti yang disuruh teliti masalah asal muasal virus Wuhan itu, ya kan, itu ternyata hasil penelitian mereka itu CIA suruh mereka kubur, CIA bayar mereka suruh kubur data itu. Jadi udah ada whistleblower yang nyatakan di belakang itu juga CIA yang suruh kubur hasil penelitian virus Wuhan itu gitu. Jadi banyak hal kejahatan yang ditutupi, ya. Ya seperti dulu saya pernah bahas, saya pernah katakan sama kalian, itu akan kebuka semua yang busuk nanti ke depan, ya kan. FBI-nya, kalau FBI udah masuk Kongres, kejahatan dibuat, gimana mereka nutupi kasus anaknya si Bideng, si Hunter gitu, ya. Itu nanti akan kebuka, whistleblower ini itu, Tuhan akan buka itu, akan dibuka ininya, dari FBI-nya, CIA-nya, DOJ-nya, Department of Justice, termasuk NSA-nya nanti juga kebuka itu. Bekas mantan kantornya si Snowden, itu juga beberapa yang terlibat juga. Jadi udah terorganisir gitu. Hukum dimainkan, kejahatan ditutupi, itu nanti akan kebuka gitu. Ya kan? Ya, cuma saat begini banyak hal yang di luar perkiraan, market yang juga terus diolah, kadang anomali, makanya kita yang harus hati-hati melangkah, cukup agak hati-hati dalam perhitungan kita di pergerakan market ini gitu, ya. Terutama jangan FOMO, itu sih masukan saya. Oke, jadi begitu aja pembahasan hari ini soal itu. Saya tadi papar emas, terus kripto kondisinya. Kalian, ya saya rasa, saya pribadi kemarin saya ada ambil AVAX sedikit, ya kan, ada sedikit ini. Mungkin hari ini tadi saya cek market capnya ini, ya saya lihat mungkin masih ada yang saya target, mau saya coba swing, lihat nanti saya cek dulu lagi yang altcoin yang ada event yang belum naik gitu, mungkin nanti saya ini. Tadi sebentar saya lihat aja, kayaknya Sushi, tapi belum cek detail sih, ya. Buat kalian juga ya cek detail lah, ya. Kalian tentukan sendiri. Jadi paling enak kan gitu. Misalnya XLM juga nanti tanggal berapa ada event juga dia, kalau nggak salah. Boleh coba. Nah, XLM ini sekarang kan dia kemarin drop lagi dari 13 sen, sekarang 11 sen, 89. Mungkin XLM bisa coba ambil dikit, who knows, ya, untuk swing ke depan gitu, ya. Mungkin XLM nanti saya ambil dikit itu untuk swing beberapa hari ke depan, ya. Itu aja video hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.